Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih bersama aku Dwika Harada Gustika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, selamat datang di Sharing is Caring. Nah, teman-teman tahu nggak sih aplikasi yang sehari-hari kita pakai seperti WhatsApp, Instagram, Facebook untuk chatting, untuk video call itu adalah sebuah sarana media untuk berkomunikasi secara sosial ataupun mengais informasi dalam bentuk media digital. Nah, hal ini juga disebut juga dengan social media, yang dimana kita tahu ya, social media itu di zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu, siapa sih yang nggak pakai kan? Pasti dari anak-anak kecil maupun orang dewasa juga pasti pernah menggunakan social media. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran social media dalam meningkatkan literasi digital. Nah, kalian penasaran nggak? Oke, kalau kalian penasaran jangan lupa like, comment, and subscribe, and let's get it! Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih tentang pengertian sosial media dan literasi digital. Jadi, apa sih media sosial itu atau sosial media itu apa sih gitu? Nah, sosial media adalah sebuah wadah untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kalau literasi digital itu apa? Nah, literasi digital itu adalah sebuah kemampuan atau kecakapan untuk menggunakan dan memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, bentuk sosial media yang bisa atau kerap kita temukan di kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang bisa dikategorikan sebagai sosial media selama itu bermanfaat, punya manfaat untuk menghubungkan satu sama lain secara online, itu juga bisa dikatakan sebagai social media. Nah, kita masuk kepada peranan dan manfaat. Nah, perkembangan teknologi saat ini mengharuskan kita mau tak mau harus bisa mengikuti perkembangannya agar kita tidak tertinggal jauh oleh orang lain. Nah, saat ini kita memasuki era digitalisasi di mana hampir semua kegiatan penting bisa dilakukan secara digital. Media sosial juga berperan sebagai sarana komunikasi, informasi, pendidikan, dan ekonomi. Nah, kita bahas satu-satu nih, gimana nih peranannya. Oke, yang pertama contohnya seperti sarana komunikasi. Kita bahas pertama ada contohnya seperti yang dulunya kita tuh kalau ingin berkomunikasi terhadap seseorang gitu, kita tuh harus ketemu dulu dengan orang itu ataupun komunikasi secara tertulis melalui kita tulis surat terus dikirimin ke pos gitu kan. Nah, di zaman sekarang ini kita tidak lagi bersusah payah untuk melakukan itu karena sudah ada yang namanya social media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, media ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk berkomunikasi. Adanya fitur chat untuk berkirim pesan dan video call untuk berkomunikasi visual secara jarak jauh. Tentunya hal ini bisa dilakukan hanya dengan modal smartphone di genggaman kalian. Nah, selanjutnya peranan dan manfaat media sosial untuk mendapatkan informasi. Nah, keuntungan lain yang bisa kita dapatkan di era serba digital sekarang ini adalah mudahnya untuk memperoleh informasi. Jika zaman dulu untuk memperoleh sebuah informasi saja harus membaca koran dan menonton televisi, yang dimana informasi yang disajikan itu terbatas. Maka di zaman sekarang kita segala informasi dapat kita akses sendiri sesuai dengan kebutuhan kita melalui internet. Seperti kalau kita mau informasi tentang berita terkini, terus tentang olahraga, kesehatan, terus hiburan, itu semuanya bisa kita akses dengan gampang, gratis, hanya bermodalkan smartphone dan internet. Nah,
Yang ketiga ada sarana pembelajaran. Nah, media sosial ini juga bermanfaat sebagai sarana untuk belajar, di mana bisa dimanfaatkan untuk belajar. Media sosial juga menyediakan tempat untuk belajar. Banyaknya referensi situs web dan aplikasi yang dapat diakses secara gratis sebagai tambahan untuk memperoleh pengetahuan sebagai selain belajar di sekolah. Nah, banyaknya e-book atau buku elektronik yang bisa dijadikan bahan referensi untuk pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah sarana ekonomi. Nah, ini masuk kita berbau cuan-cuan. Nah ya, jangan salah, media sosial itu memang ada dampak negatif dan positifnya. Nah, sebagaimana kesadaran diri kita sendiri, bagaimana diri kita itu memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan media sosial itu secara baik, kita juga bisa memperoleh keuntungan dari sana, meraih cuan-cuan yang bisa menunjang perekonomian. Nah, contohnya media sosial juga bisa digunakan sebagai media penunjang ekonomi. Penggunaan media sosial yang tepat dapat menjadi sumber ekonomi. Nah, di zaman sekarang ini bekerja bisa dilakukan di mana saja, di rumah, sambil rebahan, itu kan bisa aja kan. Melalui media sosial, manusia ini dituntut untuk cakap dan kreatif dalam menggunakannya. Dengan bermodalkan handphone dan ataupun komputer serta kreativitas dan soft skill, kita bisa mendapatkan keuntungan dari media sosial seperti menjadi editor, penulis, content creator, influencer, youtuber, streamer, dan lain sebagainya. Banyak lagi pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, hal ini tentunya bisa dilakukan jika punya soft skill di bidangnya. Dengan terus mengasah kemampuan yang kita punya, maka segala keuntungan bisa kita dapatkan. Nah, kemampuan atau kecakapan dalam menggunakan berbagai fasilitas digital inilah yang disebut dengan literasi digital, di mana media sosial sebagai salah satu media digital yang dapat digunakan siapapun untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang peran sosial media terhadap literasi digital, di mana yang dulunya orang itu nggak bisa menggunakan handphone, nggak tahu caranya mengakses ini, nggak bisa cara mengakses itu. Dengan perkembangan zaman, kita harus dituntut untuk menyeimbangkan atau mengikuti perubahan zaman itu terus menerus, di mana sekarang kita sudah masuk ke era serba digital, di mana kita harus punya kemampuan untuk bisa menyeimbangi dengan orang lain, di mana literasi digital ini sangat diperlukan untuk agar kita tidak ketinggalan oleh orang lain. Nah, sekian pembahasan hari ini. Gimana? Kalian bisa nangkep nggak? Oke. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.